Ko Joni, ini temanya kan itu ya, kalau sampai gak nikah gimana dong ya? Mungkin Ko Joni cerita sedikit ya, pernah gak ada kekhawatiran tentang topik ini? Misalnya kalau gua nggak nikah, kalau nggak salah Ko Joni nikah umur tigaan ya, 30-an ke atas ya. Gimana Ko Joni? 4 saya. Oh, nggak waktu nikah. Iya, Usia umur berapa waktu itu? 34. Oh, 34 ya? Iya, iya. Iya. Pernah ada kayak ketakutan seperti ini Ko Joni? Bukan ketakutan, malah saya pernah mikirin. Oh, pernah mikirin ya? Sudah bayangkan. Sudah membayangkan kalau nggak nikah tuh kayak gimana gitu ya? Nah, Saya sudah jadi pernah berpikir nih, saya kayaknya kalau enggak nikah, saya harus persiapkan gitu ya. Udah sampai ke sana. oh, jadi ini cocok sekali ya dengan Ko Joni ya. Ya, walaupun akhirnya Ko Joni menikah, tapi Ko Joni punya istilahnya bisa berbagi ya tentang tentang topik ini ya. Nah, yang pertama dulu Ko Joni ya, sebagai satu diskusi yang saya mau tanyakan ya, tentang topik menikah ya dan tidak menikah. Apakah memang ada orang yang memang sebenarnya siap ya untuk tidak menikah gitu loh? Ya, saya rasa pasti ada ya. Nggak usah jauh-jauh ya, kalau kita melihat di Alkitab, kita menemukan loh ada tokoh-tokoh yang seperti itu. Ya. Contoh yang paling ekstrim itu Paulus. Kita tahu ya, Paulus itu dia seumur hidupnya nggak menikah. Ya. Nggak usah Paulus lah, Tuhan Yesus juga ya. Tapi Paulus itu memang dia mengatakan bahwa memang dia punya panggilan untuk tidak menikah. Dia punya panggilan untuk dia mengatakan dia mau melayani Tuhan. Dan supaya lebih efektif di dalam dia melayani Tuhan, dia memilih untuk tidak menikah saja. Karena dengan begitu, dia bisa bergerak lebih bebas kemana-mana. Nah, kan kita tahu ya, kalau sudah menikah seperti saya, bayangkan anak 5. Ya, rekor ya. Ya, jadi mau gimana-gimana itu kan nggak gampang ya. Mau memutuskan sesuatu, tidak bisa saya itu lalu, oh ya langsung bawa 5 anak, yuk kita gimana gitu. Itu sesuatu yang nggak mudah, jadi harus banyak diskusi dan lain sebagainya gitu. Nah, tetapi Paulus karena dia memilih untuk single, gampang bagi dia. Saya yakin teman-teman yang single di sini juga merasakan ya. Kalau misalnya kalian ingin memutuskan sesuatu untuk diri sendiri, kalian nggak perlu mikirnya susah-susah. Mungkin ya masih ada yang perlu ya tanya orang tua boleh nggak begini, boleh nggak begitu ya. Tetapi kalau yang hal-hal yang sangat privasi atau sangat pribadi bagi kalian, kalian ya go ahead aja, jalan aja, nggak perlu kalian diskusi dengan siapa. Tapi bagi Hervi yang sudah menikah, coba ya, mau beli sesuatu untuk pribadi misalnya, ya kebutuhan sesuatu yang pribadi dan harganya cukup mahal ya. Bayangkan kalau nggak kasih tahu Susan. Ya, benar ya, nanti ditabok. Habiskan uang segitu banyak hanya untuk beli barang begini gitu kan? Itu nggak gampang. Apalagi saya yang punya 5 anak seperti ini, ya bisa-bisa istri bilang kamu lebih mikirin diri sendiri daripada anakmu 5 sampai nggak makan gimana? Jadi tantangan seperti itu yang saya rasa dihadapi oleh orang-orang yang memilih untuk sendiri ya. Kita tahu juga pelayan-pelayan Tuhan yang di lingkungan gereja Katolik, mereka juga yang memutuskan untuk menjadi ya sekelas kita gini ya hamba Tuhan ya, mereka yang menjadi pastor ya, mereka tidak menikah. Tetapi itu agak berbeda sih ya, karena itu adalah sebuah tuntutan dari institusinya. Nah, tetapi yang dengan sukarela saya rasa Paulus. Dan juga saya pikir gini juga, ada orang-orang yang mungkin dia itu memang sangat cuek dengan kehidupan, maksudnya dengan kehidupannya ya. Jadi dia itu mungkin sangat menikmati sekali kejombloannya. Ada orang seperti itu. Dia cuek dengan relasi, dia nggak peduli nantinya dia punya pasangan atau tidak. Dia cuek aja. Yang penting gue enjoy gitu. Nah, saya pikir itu juga ada orang-orang yang seperti itu sih ya. Ada yang seperti itu. Jadi tadi Ko Joni sempat sampaikan bahwa ya ada
hal yang positif dalam menikah, ya. Terus juga ada hal yang positif juga di dalam kesendirian. Nah, tetapi kan untuk bisa sampai memutuskan bisa sendiri, tadi Ko Joni sampaikan sukarela, ya, sebuah sukarela. Apakah itu suatu hal yang memang baik itu loh ya? Kalau tadi kan Ko Joni ambil contoh adalah para pelayan-pelayan Tuhan nih, ya. Terus kalau misalnya kita yang ya teman-teman yang mungkin dengar nih adalah mereka yang ya biasa-biasa aja gitu, bukan yang kayak hamba Tuhan yang kayak pastor dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana Ko Joni? Mereka tuh gimana nih? Ini jadi gini, mungkin saya tambahin satu kategori lagi tadi ya. Saya kan tadi baru bicara dua nih, satu yang mau melayani Tuhan dan memang dia tahu bahwa ketika dia melayani di bidang itu konsekuensinya adalah seperti itu ya. Nah yang kedua itu kan tadi orang yang cuek dan menikmati kejombloannya. Nah ada kategori yang ketiga yang itu seperti saya dulu, yang dia itu terlalu banyak masalah di tengah keluarganya sehingga dia memutuskan untuk tidak menikah saja. Karena apa? Karena dia mungkin melihat contoh dari pernikahan orang tuanya. Pernikahan orang tuanya itu ya penuh dengan masalah. Setiap hari kerjaan mereka itu ya kalau ketemu ya hanya berantem, hanya bertengkar, konflik, dan tidak pernah ada selesainya. Sehingga dia sendiri merasa, oh kalau menikah itu seperti ini, ngapain saya menikah? Ya. Nah saya rasa itu juga paling tidak sudah mengambil sebuah kesimpulan dan mungkin sudah hampir masuk ke dalam tahap keputusan. Tapi saya rasa itu juga mungkin tidak gampang bagi dia. Karena apa? Ya itu tadi melihat orang-orang yang artinya ini juga ada satu kalau orang bilang itu apa ya? Membandingkan diri sendiri dengan teman-teman. Teman-teman yang punya pacar, teman-teman yang sudah menikah. Nah, kadang bergumulnya di sana. Di satu sisi merasa oh kalau menikah itu tidak baik, apa rasanya tuh gini ya, melihat keluarga seperti itu ya, melihat papa mama seperti itu. Tapi di sisi lain juga melihat oh, kok mereka bisa bahagia gitu. Ada orang yang menikah dan mereka juga merasa enjoy gitu ya. Nah di situ akan muncul sebuah pertentangan di antara dalam dirinya nih. Ini apakah saya pilih ini benar atau enggak? Tapi kalau saya ke sana nanti akan seperti ini enggak gitu. Jadi ketakutan itu sangat real, sangat nyata sih. Ada ketakutan, trauma juga bisa muncul ya. Betul. Nah ada satu lagi yang mungkin paling ekstrim itu adalah orang-orang yang pernah mengalami trauma. Oh gitu. Contoh misalnya orang-orang yang pernah mengalami pelecehan seksual. Apakah gampang bagi dia untuk berelasi dengan lawan jenis? Sementara dia pernah mengalami satu kepahitan, dia pernah mengalami sebuah kondisi yang tidak nyaman, menyenangkan, dia diperlakukan dengan tidak baik seperti itu. Nah itu juga saya rasa gampang sekali bagi dia untuk memutuskan ya lebih baik saya tidak. Karena saya pernah mengalami sebuah kejadian yang sangat menyakitkan dengan relasi seperti itu. Oke. Nah, Ko Joni tapi gini loh, ada juga yang kalangan-kalangan yang mungkin ya, apakah dia trauma? Enggak juga. Apakah dia cuek? Enggak juga. Tetapi dia tetap pengen menikah, tapi dia sudah doa, sudah bergumul, ya, tapi nggak dapat nih, nggak ketemu nih. Nah itu gimana tuh kalau? Pertanyaan saya, dia terlalu pemilih atau apa enggak? Oh. Ya kan, kadang-kadang mungkin dia ini pasang kriteria terlalu tinggi, ya, ekspektasi terlalu tinggi, maunya yang begini gitu kan. Karena orang-orang biasa punya preferensi, dia punya kriteria tertentu. Nah, kalau dia kriterianya terlalu sulit untuk dicapai, tidak banyak orang yang masuk ke dalam kategori atau kriteria tersebut. Ya, susah saya rasa ya. Itu satu sisi. Yang kedua, ini kan kadang-kadang kita bicara misalnya cowok ya. Ini kita kalau di budaya timur itu kan cowok dan cewek itu punya peran yang berbeda. Di budaya timur saya rasa nggak mudah bagi seorang cewek itu untuk untuk nembak cowok gitu kan ya, untuk mendekati cowok itu rasanya cowoknya lari duluan ya. Tapi kalau dikejar cewek gimana, lari nggak? Tergantung ceweknya.
Nah, jadi kadang-kadang saya rasa itu juga satu pergumulan. Nih kalau seandainya nggak ada yang PDKT gimana, ya kan? Nah, saya rasa itu tidak mudah bagi mereka untuk ini ya, kondisi-kondisi seperti itu ya. Jadi bagi yang cowok ya, saya rasa kadang-kadang mungkin pasang kriteria terlalu tinggi. Yang cewek juga mungkin kadang-kadang ya itulah yang dekatin kalau tidak masuk ke kriterianya ya mungkin dia juga akan gimana gitu. Ya, jadi kadang-kadang bisa ada apa ya kondisi seperti itu nggak? Itu yang jadi pertanyaan saya sih. Tapi kan ada beberapa yang saya pernah temui ya, memang dia bukan yang terlalu ekspektasi tinggi sih, tapi dia punya prinsip bahwa ya harus yang seiman, seimbang ya. Dan dia doakan ya memang nggak ketemu gitu loh. Pernah mencoba berpacaran tapi istilahnya fail ya, gagal, dan akhirnya ya ada punya prinsip dia bilang, daripada gua nikah terus setengah mati, lebih aku nggak usah nikah deh gitu loh. Nah kalau kayak gitu sih gimana tuh Ko Joni, orang yang berprinsip seperti itu? Saya rasa itu baik. Itu sesuatu yang baik sih ya. Kalau memang dia memegang prinsip seperti itu, artinya itu adalah sesuatu yang bagi dia untuk memuliakan Tuhan, ya kan? Daripada dia dapat yang tidak seiman, karena firman Tuhan mengatakan bahwa kamu harus pasangan yang sepadan dan seiman. Ya, tapi kalau misalnya ini ya, oke dia punya prinsip seperti itu, tetapi dia punya tekanan ya. Tekanan itu dari orang tua, dari keluarga ya, dari orang tua, dari mama yang mengharapkan kamu cepat-cepat nikah. Bahkan ada satu kayaknya orang Tionghoa bilang ya, kalau kamu belum nikah, kamu belum bisa jadi orang dewasa gitu loh ya. Masih gimana gitu ya, ada Ko Joni mungkin lebih paham ya. Nah, itu bagaimana tuh ya? Apakah menikah tuh satu keharusan gitu loh? Ya, walaupun kita tahu bahwa nggak harus menikah sih, tapi kan paradigma masyarakat mengatakan kalau kamu nggak nikah, apalagi istilahnya perawan tua, penjaka tua ya, itu nanti akan jadi suatu hal yang image buruk gitu loh ya. Nah ini Ko Joni, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang saat ini sedang bergumul seperti ini, bagaimana nih Ko Joni? Ya, jadi gini ya, saya pikir kalau kita mau bicara tentang ini dulu mungkin ya, tekanan dari keluarga atau teman ya. Oke. Dari aspek seperti itu, saya rasa kita harus benar-benar mengetahui dan menyadari sebenarnya kehidupan pernikahan itu milik siapa. Apakah kamu menikah demi untuk orang tuamu bahagia? Atau kamu menikah justru karena itu adalah kehidupan milikmu sendiri dan kamu berhak memutuskan apa yang terjadi dengan hidupmu, apa yang akan kamu lakukan dengan hidupmu. Nah, saya rasa itu yang harus diluruskan dulu. Jadi kalau seandainya dia hidupnya didikte, ditentukan oleh orang tua, ditentukan oleh teman, oleh keluarga, dia menikah, saya rasa dia tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan pernikahan itu. Karena itu bukan sebuah kehidupan yang dia putuskan bagi dirinya. Itu adalah orang lain yang putuskan bagi dirinya. Saya rasa itu sesuatu yang betul-betul harus digumulkan dulu. Keputusan untuk menikah atau tidak menikah itu benar-benar harus lahir dari diri sendiri. Karena apa? Ini adalah sebuah keputusan yang diambil sekali seumur hidup. Dia mau menikah, berarti dia menikah dan itu hanya sekali seumur hidup. Kita tahu firman Tuhan sudah sangat jelas akan seperti itu ya. Jadi ini adalah keputusan yang tidak boleh salah langkah. Kita betul-betul harus doakan baik-baik, pertimbangkan baik-baik. Nah, kalau sudah yakin mau menikah atau tidak menikah, maka ya itu yang harus kita jalani. Jadi jangan sampai kehidupan kita didikte oleh orang lain hanya karena tekanan orang lain, lalu kita memilih sesuatu yang kita tidak akan enjoy di dalam itu. Saya rasa itu akan menjadi hidup yang penuh penderitaan nantinya. Jadi ketika dia sedang nanti hidup di dalam kesulitan, dia hidup dalam penderitaan, ketika dia tidak menikmati kehidupan pernikahannya,
atau dia menghadapi masalah, dia banyak konflik-konflik yang dia hadapi, itu orang tua atau temannya itu nggak akan ikut nanggung. Yang menanggung adalah ya dirinya sendiri, ya. Jadi dia harus hadapi kalau seandainya dia mengambil keputusan yang didikte oleh orang lain. Itu saya rasa tidak mudah. Orang tidak akan ikut menanggung. Orang yang telah mendorong kamu tidak ikut merasakan itu. Paling nanti dia hanya bisa nasihatin kamu lagi. Kamu tuh harusnya gini, kamu harusnya gini. Tuntutan baru lagi muncul. Betul kan? Nah, jadi ini ya teman-teman juga harus betul-betul gumulkan, betul-betul putuskan. Dan kalau yakin, ya baru doakan dengan serius. Seperti itu sih saya rasa ya. Karena begini, untuk menikah atau untuk tidak menikah, itu sebenarnya butuh panggilan. Setuju nggak, Hervi? Ya, panggilan. Kamu akan menikah, kamu sadar nggak bahwa itu adalah panggilan? Kalau tanpa panggilan, kamu menikah asal-asal aja, ya kehidupan pernikahanmu juga akan asal-asal. Ada sedikit masalah, ya gampang sekali bagi kamu untuk mengatakan, ya selesaikan aja, putuskan aja, cerai aja. Itu kan banyak yang terjadi di dunia ini kan? Ya, ya. Pernikahan Kristen itu berbeda dengan pernikahan orang-orang di dunia. Kita orang Kristen ya punya panggilan untuk itu. Kalau enggak, maka percuma kita menikah. Kalau hanya sekedar asal menikah. Maka itu ya jangan sampai karena desakan orang, karena melihat orang lain menikah. Biasanya orang bilang gini, truk aja gandengan kok kamu enggak, ya kan? Ya, ya. Benar. Itulah tuntutan masyarakat, persepsi bahwa orang single, orang jomblo itu kayaknya tak laku, ya. Masih ada masalah. Nih orang yang susah kali bergaul, apa itu masyarakat mencap itu loh, Ko Joni. Ya, stigma seperti itu masih ada di kalangan kita, apalagi kita orang timur. Banyak sekali seperti itu. Jangan-jangan dia ada kelainan. Itu nggak ada kan yang seperti itu. Iya. Iya. Ya, Ko Joni kan nikah usia 34, saya juga nikah usia 34 lah ya. Oh, sama kan? Sama. Jadi menikah di dalam usia yang cukup 30-an ya. Nah, ini berbicara soal usia nih Ko Joni ya. Kalau memang ada beberapa teman nih ya, kan kita tahu ya usia nikah yang baik lah bagi orang paradigma masyarakat itu adalah kalau laki-laki itu tidak sampai lewat 35, perempuan tuh tidak lewat 30 ya. Kalau sudah perempuan lewat 30 atau laki-laki lewat 35 udah susah gitu kan cari pasangan kan. Nah, kalau misalnya ada teman-teman saat ini ya, mungkin sampai saat ini masih pengen berumah tangga, pengen menikah ya. Tapi usia mereka sudah tidak muda nih ya. Nah, itu bagaimana tuh Ko Joni ya? Apakah masih ada pengharapan? Pengharapan itu masih adakah? Atau sudah sirna? Saya nggak tahu. Kamu pasti kenal ya penginjil Dorcas, kenal kan ya? Iya, tahu penginjil Dorcas. Atau teman-teman yang sedang ikut live di sini apakah kenal atau tidak? Kamu ingat nggak, Happy? Penginjil Dorcas itu menikah di usia berapa? 6 berapa ya dia ya? Pokoknya kepala 6 deh ya. Kepala 6. Tadi kamu bicara kepala 3. Kepala 3. Iya kan? Penginjil Dorcas itu 2 kali lipat dari umur yang sedang kamu katakan tadi. Kamu bilang 30 sekian. Penginjil Dorcas umur 68. Oh, menikah. 68 nih dia ya. 68. Heboh lah gitu ya. Gereja kita waktu itu ya daya tampungnya 700-an. Itu full, nggak ada tempat duduk. Nah, bukan hanya itu sampai waktu itu ada koran Mandarin, Kuntian Repau, itu datang meliput dan dicetak itu 2 halaman penuh. Halaman tengahnya itu dibentangkan full dengan foto-foto pernikahan mereka. Bayangkan itu sampai segitu hebohnya. Ya, dengar orang yang menikah. Memang
ya kita tahu umumnya orang menikah tidak di usia seperti itu. Ya. Iya. Itu terjadi. Nah, berarti itu rekor ya, pemberkatan nikah tertua jemaat tertua di GKB ya. KKB seperti itu. Yang berkati siapa waktu itu Ko Joni ya? Ya? Yang berkati siapa waktu itu ya? Pak Samuel. Pak Samuel. Saya masih ada fotonya, saya jadi fotografernya waktu itu. Iya. Tapi juga kita mungkin sering dengar juga ya, beberapa waktu lalu saya juga dengar ada seorang yang menikah di usia 40-an, itu wanita ya. Ada yang seperti itu. Artinya itu bukan sesuatu yang mustahil dan saya rasa itu tetap masih ada kemungkinan. Di dunia ini, di luar dunia kekristenan, kita juga sering ya baca atau dengar cerita berita-berita viral yang misalnya ada kakek-kakek nikahin gadis usia belasan. Bahkan nenek-nenek juga ada loh ya, nikahin berondong ada loh. Nah, nenek-nenek juga ada nikahin berondong. Kalau di dunia sana bisa terjadi seperti itu, saya rasa tidak ada hal yang mustahil di dunia ini ya. Jadi artinya tidak perlu sampai putus harapan, tetapi ada satu hal yang perlu diingat sih. Dalam hal kesempatan untuk memiliki anak. Karena apa? Ada batasan usianya. Ya, jadi ada expired date-nya kalau untuk itu ya. Untuk menikah saya rasa nggak ada expired date. Untuk menikah kapan saja tetap terbuka, tetapi untuk memiliki anak, khususnya wanita, kita tahu ada masa menopause. Jadi kalau menikah melewati usia tertentu, itu ada resiko-resiko. Kalau seandainya tetap memaksakan untuk hamil, misalnya sebelum menopause ya, nah itu biasanya sekitar umur mungkin 40-an, nah itu udah masa-masa berbahaya kalau tetap ingin punya anak ya. Atau juga kalau sudah melewati masa itu ya, masih tetap ngotot mau punya anak ya, jangan terlalu berharap mukjizat Sarah terjadi di zaman modern ini. Jadi Abraham dan Sarah kan kita bilang Alkitab, wah Sarah itu umur 99 loh, masih bisa 90 ya Sarah ya. 90 masih bisa punya anak. Dikatakan dia sudah mati haid, dia sudah menopause tapi masih punya anak kan. Wah, Tuhan bisa berikan mukjizat. Iya. Tapi kan Tuhan memberikan mukjizat kan dengan tujuan-tujuan dan rencana tertentu. Jadi tidak semua orang bisa berharap pasti bisa dapat mukjizat seperti itu. Ko Joni, nah ini kan pertanyaannya gini. Memang tadi untuk usia menikah tidak ada batasan. Punya anak, ya itu kita harus pertimbangkan ya, baik-baik ya. Nah, tapi gini, kalau biasanya orang pada usia tertentu, ya, usia tertentu itu kan pergaulan tuh akan semakin berkurang ya. Kesempatan dia untuk kenal orang baru itu akan lebih berkurang. Nah, bagaimana dengan penjodohan di dalam kekristenan? Ya, perjodohan, ya. Apalagi kalau misalnya ada orang tua yang menjodohkan, karena kamu usianya udah tinggi, ayolah cepat menikah. Ini orangnya juga baik lah, inilah dan baiklah. Dan kadang-kadang, harus diakui sih, ada perjodohan dengan yang tidak seiman. Nah, itu bagaimana Ko Joni? Oke. Jadi saya pikir ya, kalau yang namanya perjodohan itu di zaman dulu ya. Zaman dulu itu sesuatu yang normal dan wajar. Dan itu adalah sesuatu yang bahkan hampir semua orang itu menikah karena dijodohkan. Saya ingat sekali bagaimana kakek saya cerita tentang pernikahannya dengan nenek saya. Jadi dia itu dijodohkan ya. Itu tahun 1900 mungkin 20-an ya. Zaman itu kamu tahu lah ya, mungkin teknologi kamera sudah ada, tapi di kampung mana ada. Di Indonesia pun mungkin belum ada. Jadi dia tidak pernah lihat orangnya, tidak pernah lihat foto karena belum ada teknologi foto ya. Tapi kemudian dia hanya diceritakan orangnya seperti ini, orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi dari orang yang memperkenalkan itu ya. Dan pertimbangan sejenak dan dia mengatakan oke, saya terima, saya akan menikahi dia. Nah lalu diaturlah keluarganya yang pergi melamar dan sebagainya, dia nggak ikut, nggak pernah lihat
Sampai pada hari H, dia datang, pergi menjemput, ya. Itu pun nggak melihat sepanjang jalan nih sampai bawa pulang. Dan itu jauh loh ya. Kakek saya itu di daerah Ketapang, nenek saya itu di daerah Segedong, pakai kapal. Bisa ya kayak gitu ya? Iya. Dan mereka menikah, mereka hidup berbahagia sampai maut memisahkan. Itu luar biasa orang-orang zaman dulu. Justru saya rasa ya semakin hari itu semakin parah nih kita bicara pernikahan. Makanya tanda-tanda akhir zaman itu kan dikatakan ya semakin banyak masalah di tengah-tengah keluarga kan ya. Zaman dulu nggak ada yang kayak gitu. Nah tapi gini, untuk zaman sekarang ini kan sesuatu yang sudah sangat-sangat jarang. Kalau kita bertanya masih ada enggak? Saya rasa masih ada. Masih ada orang-orang yang dijodohkan dan dia menerima untuk pernikahan seperti itu ya. Nah, tetapi kita juga perlu hati-hati juga ya. Jangan sampai nanti artinya gini, harus siap mental. Karena bisa saja orang zaman sekarang menikah seperti itu dibully. Waduh, kamu ini masih hidup di zaman Siti Nurbaya ya, kamu masih dijodohkan seperti itu, kok kamu mau gitu. Nah itu pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, karena orang-orang zaman sekarang tidak lagi seperti itu gitu. Nah, kalaupun memang ada atau memang dia merasa oke dengan kondisi seperti itu, saya rasa tidak ada salahnya untuk coba dijalani. Tetapi gini. Kita perlu juga, artinya dijodohkan itu hanya untuk sekedar ketemu dulu, berkenalan, kemudian lanjut pacaran dulu. Saya rasa itu harus terjadi. Jadi jangan sampai kayak zaman dulu, nggak lihat muka, nggak apa, langsung menikah. Bahaya. Kalau tanya saya, masih ada nggak zaman ini? Masih. Waktu saya dulu pegang departemen konseling, ada loh satu pasang yang datang ke saya. Joni, kami mau menikah. Oke, kalian sudah pacaran berapa lama? Kamu tidak pakai pacaran punya, katanya. Hah? Saya bilang. Jadi kalian kalian ketemu sudah berapa lama? Baru seminggu. Kok bisa baru seminggu mau menikah? Ya, ya kami dijodohkan, katanya. Yakin kamu dijodohkan dan kalian mau menikah? Kalian mau menikahnya kapan? 2 minggu lagi. Artinya 1 bulan loh itu. Dari sejak bertemu sampai mereka akan menikah, itu hanya sebulan. Wow, saya bilang, yakin kamu seperti itu? Saya bilang, enggak lah. Mending kamu tunda aja. Kamu tunda setengah tahun lah, paling tidak, saya bilang. Atau setahun. Saya rasa itu akan lebih sehat. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena orang tua sudah mendesak, ini harus nikah sebelum Imlek. Wow. Sampai sebegitunya loh ya. Nah, tapi akhirnya baru nikah 2 bulan mereka datang cari saya. Kamu tahu apa kalimat yang pertama mereka bilang? Kak Joni, kami mau cerai. Nah iyalah. Gitu. Saya sudah bilang sama mereka, ini kalau kalian seperti ini, kalian akan banyak menghadapi konflik. Karena apa? Kalian belum saling mengenal dengan baik. Kalian belum mengenal dengan baik. Kalian kenali dulu dengan baik. Tapi karena sudah terlanjur terjadi, kita gereja juga tidak bisa menolak orang yang memaksakan diri mau menikah. Ya. Jadi kalau memang orang tua sudah setuju, mereka berdua setuju, kita gereja wajib menikahkan. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya menolak, saya tidak bisa menikahkan kamu karena kamu begini-begini, nggak ada. Orang tua sudah setuju, itu sesuatu yang saya rasa mereka berdua setuju. Kita bisa melanggar hak asasi loh, bisa dituntut gitu ya. Tapi kemudian terjadi masalah gimana? Ya mau nggak mau lah. Kita sudah menikahkan mereka, ya kita harus tanggung jawab melayani mereka. Ya saya cukup capek tuh, harus ladenin mereka. Tapi bersyukur puji Tuhan sampai hari ini mereka tetap tidak pisah, masih tetap bersama, sudah punya anak 2 atau 3 ya, dan tetap akur sampai hari ini. Puji Tuhan saya bilang. Iya, puji Tuhan ya. Jadi saya ingat ini gimana Kak Joni? Gimana? Tadi kan ada sempat nanya juga kalau tidak seiman gimana? Iya benar-benar. Bersyukurnya mereka berdua ini seiman. Itu hal yang saya syukuri.
Karena apa? Ketika mereka datang dengan masalah, kita nasehatin, kita bawa mereka berdoa, kita berikan nasihat-nasihat firman Tuhan, mereka berdua bisa terima dengan baik. Karena apa? Karena mereka tahu itu ada hal penting. Lebih baik kalau seandainya salah satunya tidak beriman. Nah itu saya rasa mungkin mereka udah cerai sampai hari ini. Sendiri mengatakan kalau seandainya ada pihak yang tidak percaya, dia yang memaksakan untuk bercerai, maka itu juga sesuatu yang diizinkan, bukan itu sesuatu yang artinya kalimatnya itu ya, bukan sesuatu yang boleh, tetapi mau nggak mau. Alkitab tetap melarang perceraian, tapi ada kondisi khusus yang mau nggak mau kita harus izinkan, karena pihak yang tidak percaya itu menuntut perceraian seperti itu. Ya. Jadi kalau tidak seiman, saya rasa itu akan sangat berat sekali. Sudah dijodohkan, tidak seiman lagi. Yang pacaran baik-baik aja sampai puluhan tahun, kalau tidak seiman mereka menikah, tetap aja masalah. Ya saya tidak mengatakan kalau yang seiman itu tidak ada masalah, pasti ada. Tetapi bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita menghadapi konflik, itu akan sangat berbeda. Dua-duanya sudah kalau ini ya, saya ingat sekali istrinya ini Billy Graham. Istrinya Billy Graham mengatakan gini, pernikahan yang bahagia itu adalah penyatuan dua orang yang saling mengampuni. Jadi dua orang yang saling mengampuni dipersatukan, itulah yang akan menghasilkan pernikahan yang bahagia. Dan kita tahu di dalam iman kita, kekristenan, pengampunan itu sesuatu yang paling berharga. Kita sudah mendapat pengampunan dari Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, aku telah mengampuni kamu, maka kamu juga harus saling mengampuni. Ya kan? Mana orang yang tidak percaya bisa tahu hal itu? Mereka hanya merasa saya disakiti, ya saya akan sakiti balik. Ya, kamu pukul saya pukul balik. Itu konsep dunia. Ya kan? Saya disakiti, saya menyakiti. Rasa seperti demikian. Kalau gitu berarti kita harus jelas benar juga ya, menikah itu tujuannya apa ya? Ya. Oh iya, betul. Kita tahu. Makanya seperti saya katakan tadi, pernikahan itu butuh panggilan. Bagaimana seseorang yang tidak mengenal Tuhan bisa tahu pernikahan itu adalah panggilan Tuhan? Ya kan? Tanpa mereka tahu pernikahan itu panggilan, sebuah panggilan, mereka akan menjalin kehidupan pernikahan mereka semau dia. Oke. Ya, benar. Ya, kalau kita kan tujuan menikah itu jelas ya, kita memuliakan Tuhan ya. Terus juga kita saling membentuk satu pribadi dengan lain untuk semakin, ya itu jadi satu proses pembentukan Tuhan juga di dalam kehidupan kita ya. 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 Jujur sih harus saya banyak belajar ketika sudah menikah. Ya, setelah menikah saya belajar artinya sabar, artinya mengampuni, artinya melayani. Ya, itu banyak sekali lah ya. Betul. Jadi memang ya. Nah, Ko Joni, kalau misalnya gini, teman-teman ya, sambil kita ngobrol, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silakan aja ya untuk menanyakan pertanyaannya kepada Ko Joni. Nah, Ko Joni, misalnya lah ya, memang nggak nikah lah, ya. Karena apa? Udah cari, udah berdoa, nggak cocok, nggak ketemu yang pas, walaupun mungkin sudah berusaha ya. Emang akhirnya sampai ya udahlah, ya kalau memang selibat ya, selibat tuh sendiri sampai dapat gitu ya. Ya, tapi kalau masih belum dapat ya selibat gitu loh ya. Ya. Jadi kalau misalnya tetap selibat ya, tetap sendiri ya. Ya, hal apa saja yang perlu dipersiapkan ya Ko Joni ya? Kalau sampai nggak nikah lah ya. Ini kondisinya adalah memang ya memang nggak ada kesempatan untuk menikah gitu loh. Oke. Bagaimana tuh? Saya rasa kalau kita bilang persiapan, ya tentu satu hal adalah bagaimana mempersiapkan mental kita. Mental kita di dalam menghadapi tekanan. Saya rasa itu perlu siap dulu. Maka kalian sudah siap seperti itu. Sudah siap untuk mengatakan ini hidup saya,
Saya yang akan memutuskan apa yang terbaik untuk hidup saya. Dan orang mau bilang apa, orang mau menekan seperti apapun, orang mau membuli seperti apapun, ini hidup saya, bukan hidup kalian. Saya rasa perspektif seperti itu juga perlu dulu. Dan sudah yakin kalau memang panggilan untuk menikah itu tidak ada, atau mungkin tadinya merasa saya panggilannya menikah, tetapi kemudian pada akhirnya mengatakan sepertinya saya lebih terpanggil untuk hidup seorang diri. Jadi itu satu hal secara mental harus dipersiapkan. Nah, hal lain saya pikir adalah banyak orang-orang yang tidak menikah itu mereka menghadapi masalah di usia tua. Di usia tua gimana? Siapa yang akan mengurus saya? Nah, itu banyak menjadi pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa saya akan menjawab seperti ini. Bukan hanya orang yang tidak menikah saja yang perlu mempersiapkan masa tua. Pasangan yang menikah pun, walaupun punya anak banyak sekalipun, sebenarnya tetap perlu mempersiapkan masa tua. Jadi jangan pernah di usia tua itu, kita berharap, kalau mau lihat saya ya, Kak Joni punya anak 5. Wah, di masa tua nih pasti tenang lah ya. Anak 5. Banyak anak banyak rezeki ya. Banyak anak banyak rezeki ya. Nanti 5 anaknya sih pasti bisa lah perhatikan dia. Saya katakan belum tentu. Kenapa? Saya sendiri pernah ya, dalam satu kali saya khotbah di hari Mama. Sekitar berapa tahun lalu, saya cerita tentang seorang ibu yang saya kunjungi ketika kami Christmas Carol waktu itu. Dia seorang diri di rumah, dan saya tanya, Bu, memang tinggal sendiri kah? Dia bilang iya. Tapi ibu, kenapa? Suaminya sudah meninggal. Apa punya anak? Punya, itu fotonya. Wah, berapa anaknya? Saya fotonya cukup ramai ini kan. Anaknya berapa? 5, dia bilang. Kemana mereka? Sudah nikah semua. Saya pikir mungkin mereka menikah dan tinggalnya di luar kota atau luar pulau ya. Saya tanya, anaknya tinggal di mana? Di sini semua, di Pontianak. Loh, jadi kok tidak ada yang datang lihat? Dia bilang, ya itulah, sibuk semua. Yang besar berpikir anak yang kecil akan lihat. Yang kecil berpikir, itu urusan tuahya, itu urusan tuace ya. Jadi 5 ini, karena dia 5 orang saling berpikir, saya tidak perhatikan masih ada 4. Semuanya punya pikiran yang sama, coba. Saya rasa mereka kalau memang mau betul-betul berharap pada anak, mending punya anak 1 aja. Kenapa? Karena anak 1 dia tidak bisa mengelak. Itu sudah tanggung jawab dia kalau kita berpikir seperti itu. Tetapi saya ingin sarankan teman-teman, jangan pernah berpikir seperti itu. Tapi justru gini, kita harus berpikir bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua adalah ketika mereka kecil, kita urus segala kebutuhannya, kita bimbing mereka untuk mencapai satu tingkat kedewasaan, ya, di dalam pikiran, di dalam iman, ya, di secara fisik. Nah, ketika sampai tahap itu, maka kita harus berani untuk melepas mereka ke masyarakat dan melepaskan mereka ke dalam pimpinan Tuhan. Dan ketika kita lepas, maka hidup mereka adalah milik mereka sendiri. Mereka sebenarnya tidak harus punya tanggung jawab untuk memelihara kita. Itu adalah konsepnya orang Asia sebenarnya. Konsep orang Asia seperti itu. Besarkan anak-anak nanti harus urus kita di masa tua. Itu konsep orang Asia. Coba lihat orang-orang di negara barat. Nggak ada. Anak umur SMA, kamu keluar, kamu kerja sendiri, kamu cari uang sendiri untuk kuliah. Papa mama tua kamu nggak perlu perhatikan. Papa mama punya tabungan. Bahkan ya mereka kalau ada masalah pulang minta bantuan orang tua tetap dibantu. Mereka nggak pernah punya konsep anak itu harus pelihara mereka. Nah itu yang saya pikir, ya mereka di satu sisi terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim karena apa? SMA udah disuruh keluar, nggak dikasih sepeser pun loh. Makanya banyak anak-anak remaja
mereka kerja di McDonald, kerja di restoran, separuh waktu. Ya demi untuk apa? Bayar sewa kos, sewa apartemen. Nah, kalau nggak mampu, kadang-kadang kalau punya pacar, pacarnya pindah ke dalam apartemen. Supaya apa? Bisa patungan bayarnya. Tapi kalau sudah pindah, ya sudah pasti kumpul kebo. Nah, itu permasalahan yang paling banyak di dunia barat karena mereka menerapkan ini. Nah, di satu sisi, kita juga terlalu ekstrim ke sebelah sini. Di mana kita berpikir, wah tenanglah, saya sudah besarkan anak, nanti masa tua saya tenang, mereka akan urus kami. Jadi kita betul-betul harus melihat ya, di satu sisi negara barat terlalu ekstrim ke sana, kita budaya timur terlalu ekstrim di sini. Bagaimana kita juga bisa mencari jalan tengah? Maka saya sering diskusi sama istri ya, khususnya ketika saya melihat ibu yang punya 5 anak, saya bilang, waduh, saya punya 5 anak nih. Bisa-bisa nanti nasib saya kayak gitu. Saya bicara sama istri, waduh, kasihan ada ibu seperti ini. Kalau kita tua gimana? Kalau anak-anak tidak perhatikan kita, ya tidak usah lah. Tidak usah kita berharap anak perhatikan kita. Tapi bagaimana kalau kita masa tua, kita nggak punya apa-apa, ya udah kita ke panti saja, saya bilang. Panti kita pasti terbuka untuk siapa saja. Termasuk kalau teman-teman memutuskan tidak menikah, ya. Nah, kadang-kadang apa yang menjadi problemnya? Kadang-kadang kita berpikir mungkin bagaimana kalau saya tua, tempat tinggal bagaimana? Kalau semasa kalian muda, kalian bisa dapatkan penghasilan, punya rumah sendiri, itu akan sangat luar biasa, sangat bagus. Artinya di masa tua kalian nggak perlu pusing, nggak ada tempat tinggal, ya kan? Atau kalau memang tidak mampu, kebetulan misalnya orang tua punya rumah. Suatu saat kan mereka tua, mereka meninggal, ya rumah itu pasti ditinggalkanlah kepada anak-anak ya. Kalau misalnya kalian punya banyak saudara, saudara-saudara kalian semua sudah menikah, punya rumah sendiri, ya maka rumah itu akan menjadi hak kalian, karena kalian yang menemani orang tua sampai masa tua. Kalian bisa saja tetap tinggal di sana. Seperti itu saya rasa ya. Nah, maka dengan kondisi seperti itu, ya tidak perlu pusing dengan rumah. Tetapi, kalau tidak punya rumah, kalau tidak punya tabungan, dia menikah, apa yang terjadi adalah numpang dengan keponakan, numpang dengan saudara, dengan abangnya, dengan adiknya. Tapi saya rasa itu sesuatu yang tidak sehat sebenarnya. Karena apa? Kita akan menjadi seseorang yang menjadi beban bagi mereka. Kita akan istilahnya tuh ya membebani hidup mereka lah. Itu saya rasa bukan sesuatu yang baik. Tapi akan lebih baik kalau ya selama masih muda, masih mampu, kalian bisa menabung sampai masa tua. Kalaupun tidak punya rumah dan putuskan mau ke panti, ya sudah, keluarkan tabungannya, serahkan ke panti. Ini uang saya akan tinggal di sini sampai akhir hidup saya. Saya rasa itu akan lebih baik. Kita juga tidak akan lagi membebani kepada anggota keluarga yang lain untuk membayar biaya di panti dan lain sebagainya. Itu satu hal ya. Hal lain adalah saya rasa semasa sekarang masih muda, juga jangan lagi kadang-kadang gini ya. Kita itu kalau menjalani satu relasi dengan orang atau kita merasa kita gagal dalam relasi, kadang-kadang orang kan cenderung menarik diri dan merasa saya orang gagal, saya tidak lagi punya kesempatan dan lain sebagainya. Kadang-kadang egonya itu akan semakin tinggi. Ini yang sangat sering terjadi dengan orang-orang yang tetap single. Nah, karena dia terbiasa nyaman dengan diri sendiri, terkadang malah terkesan menutup diri dengan orang lain. Di masa tua, nanti akan sulit dia untuk berbaur dengan orang lain. Nah, mulai dari sekarang justru harus lebih banyak lagi bersosialisasi. Siapa tahu di tengah bersosialisasi dengan orang-orang justru ketemu calon pula kan, walaupun umur sudah seperti Bu Dorcas 60-an misalnya. Ya mau putuskan menikah juga ada masalah, tetapi kalau tidak pun ya kehidupan sosial tetap perlu dijaga. Karena apa? Ya. Karena suatu saat misalnya ya akan tinggal di panti. Di panti itu kan kita akan berhadapan dengan banyak orang. Saya punya paman nih, paman saya tidak menikah, sekarang sudah meninggal sih.
Suatu saat dia datang ke saya. Karena dia berantem sama keponakannya tempat dia menumpang. Jadi dia datang ke saya, dia bilang, kalian di gereja ada tempat untuk ini enggak, tinggal enggak, katanya. Dia pikir seperti kuil atau kelenteng ya, yang vihara gitu, mungkin ada tempat untuk orang-orang menumpang. Saya bilang, di gereja kita enggak ada, tapi kalau kamu mau, saya bawa kamu ke panti, saya bilang. Nah, saya antar dia ke panti, saya daftarkan dia, saya bayarkan dia. Tapi baru seminggu atau 2 minggu, enggak tahan dia. Karena apa? Dia sudah terbiasa hidup sendiri. Ketika satu kamar ramai-ramai dengan orang-orang tua yang lain, tak tahan dia bilang. Ada yang susah tidur kan, sehingga keluar masuk ke WC kan, ada yang sepanjang malam pipis terus tuh. Nah, keluar masuk, buka pintu, tutup pintu. Wah, dia bilang, aku tak bisa tidur, dia bilang. Jadi susah ya. Nah, saya pikir ya kita perlu tetap memiliki relasi baik dengan semua orang, tetap terbiasa berhidup, bersosialisasi, sehingga ya kita tetap akan bisa mempertahankan itu sampai masa tua, saya rasa. Oke. Kojon, ada beberapa pertanyaan, Kojon. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dulu ya. Mau izin nanya kok, kira-kira gimana caranya membangun mental untuk menikah ketika kita punya latar belakang keluarga yang buruk? Oke. Ini pertanyaan mengena sekali dengan kondisi saya. Ya, saya juga mengalami itu. Dulu saya masih ingat sekali, saya itu merasa gini, kalau seandainya saya memutuskan untuk berelasi dengan seseorang, kalau seandainya sampai dia tahu latar belakang kehidupan saya yang seperti ini, aduh, bisa-bisa dia tolak saya. Itu yang selalu dalam pikiran saya. Dia pasti akan menolak saya, dia pasti nggak bisa terima saya, karena kondisi saya seperti ini. Hati-hati, itu adalah tipu muslihat iblis. Saya katakan, itu adalah tipu muslihat iblis. Yang benar adalah, justru ketika kita datang ke dalam sebuah komunitas, ketika kita sharingkan masalah kita, komunitas yang baik itu akan mendukung kita di dalam doa. Komunitas yang sehat itu akan menjaga kerahasiaan kita. Komunitas yang sehat itu akan terus mendukung kita, memberi nasihat kepada kita, dan menolong kita untuk bertumbuh dan untuk keluar dari masalah itu. Jadi begini, masalah di sekitar kita adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Sekarang saya tanya, siapa yang tidak punya masalah? Nggak ada. Kami hamba Tuhan, apakah Helvi sudah bebas dari masalah? Helvi sudah bebas dari masalah? Masih ada masalah, masih hidup. Kita tetap punya masalah ya, sampai tua pun kita tetap punya masalah. Tapi begini, masalah di sekitar kita itu jangan sampai membuat diri kita itu menjadi seolah-olah kita ini masalah. Bedakan ya, seseorang punya masalah dengan seseorang itu masalah. Kan kita sering ngomong seperti, jangan hati-hati sama orang itu orang masalah. Itu sampah masyarakat. Itu label. Label yang diletakkan ke dalam diri seseorang bahwa dia sudah tidak terpisahkan dari masalah. Masalah dengan dia itu sudah menyatu. Enggak. Masalah itu adalah seperti baju yang kita pakai. Bajunya kotor. Lalu apa yang kita lakukan? Kita bisa ganti baju. Caranya, kita harus berani untuk membuka diri. Membuka diri bagi orang. Saya bisa keluar dari masalah saya bersyukur sekali. Saya bertemu dengan satu kelompok kecil dulu. Jadi zaman saya pemuda ya, Helvi juga. Mungkin masih sedikit di bawah saya. Waktu itu saya ketemu satu kelompok PA pagi hari, sebelum kerja. Mereka mulai ketemu itu jam 6.30. Pagi sekali loh, ya. Nah, mereka ketemu di gereja dan saya ikut. Saya pikir oke lah, sebelum saya kerja jam 8, 6.30. Kita ngobrol 1 jam ya, bahas firman Tuhan. Sampai 7.30 saya pergi kerja. Tetapi kelompok itulah yang justru menolong saya. Awalnya saya berusaha menutup diri. Karena apa? Saya pikir, waduh, ini saya malu sekali untuk cerita. Tetapi mereka juga menceritakan, mereka punya masalah juga. Ternyata orang-orang gereja, ini dulu kan saya baru ke gereja nih.
Saya berpikir orang-orang gereja itu orang-orang suci, orang kudus, orang tanpa masalah. Ternyata saya salah. Semua orang sama punya masalah. Ketika dengar mereka cerita, saya juga coba-coba cerita sedikit. Wah, saya cerita sedikit, mereka senang. Karena apa? Tadinya saya tertutup, sekarang saya mulai terbuka. Mereka mulai mendoakan saya. Nah, semakin saya merasa diterima, dan kemudian saya merasa dijaga kerahasiaannya, saya mulai semakin berani untuk membuka lebih dalam. Dan lama-kelamaan, saya sudah mulai bisa melihat, ya, masalah itu saya sudah bisa lihat sebagai subjek memandang kepada objek. Tadinya ini kan seperti nempel kepada diri saya. Dan lama-kelamaan saya sudah mulai bisa memisahkan, oh ini adalah masalahnya. Ini adalah saya. Saya tetap berharga di mata Tuhan. Saya tetap berharga di tengah teman-teman yang menerima saya. Saya tetap berharga di tengah kelompok ini. Dan yang bermasalah ini adalah sesuatu yang saya pakai. Sesuatu yang ada di luar. Sesuatu yang tanpa sengaja menempel dalam diri saya. Keluarga saya kah atau apa itu. Sehingga pada suatu saat saya memutuskan, saya harus membuka baju ini. Baju yang lama itu saya tanggalkan, saya ganti baju yang baru. Bukan berarti kita pakai topeng atau apa, bukan. Tapi kita mulai mengeluarkan masalah itu dari diri kita. Sehingga sampai satu titik, saya bisa menjadi orang yang bebas. Bukan berarti setelah saya bebas, saya tidak bermasalah lagi, enggak. Tapi saya terbebas dari masalah yang itu. Masalah tentang keluarga, ya. Kalau tidak, saya terendam terus di dalam itu, saya tidak bisa keluar. Seperti kita itu terjatuh di dalam kubangan berlumpur, ya. Ya, kita berpikir, saya tidak bisa ditolong lagi. Saya terus-menerus berkubang di dalam itu, ya terus-menerus kamu akan berlumpur. Tapi sampai satu saat kamu mengatakan, ini kubangan ini nggak baik. Coba sesekali saya keluar. Saya pergi ke sungai. Saya coba berendam di sungai, dan ternyata saya bisa bersih. Nah, orang-orang di sekitar kita itu ya seperti lumpur. Seperti kubangan lumpur itu. Keluarga kita, mereka tiap hari penuh masalah. Sampai saya bertemu dengan komunitas yang sehat. Seperti sungai yang bersih. Ya, mereka lah yang juga akan menolong saya untuk bersih. Ya. Sampai suatu saat, saya akhirnya mulai percaya diri. Ya, tadinya saya ini nggak pede, saya malu. Saya ya mau bicara sedikit pun sudah rasanya malu dan lain sebagainya. Sampai sekarang saya kepedean dan malu-maluin sekarang. Dan awal mula saya bisa berrelasi dengan orang lain. Tanpa itu saya selalu susah. Saya selalu merasa saya nggak berharga. Itu satu hal yang saya sangat syukuri. Bisa menjawab kira-kira yang tadi bertanya? Jadi itu suatu hal yang penting ya. Dan Ko Joni karena bisa seperti itu karena ada komunitas. Makanya teman-teman TPAW temukan komunitas di pemuda di gereja kita ini biar kita bisa saling tolong-menolong dan saling membahu satu dengan yang lainnya. Dalam kelompok Ko Joni, ini pertanyaan. Ikut pembinaan, kelas pembinaan, itu nanti ada kelompok-kelompok. Ya. Ada lagi? Pertanyaan terakhir Ko Joni, ya. Ya. Kok kalau ada orang tua yang nyuruh anaknya nikah sama orang kaya, tapi anaknya nggak cinta, itu gimana tuh? Ya. Sekali lagi saya rasa ini adalah cara pandang yang salah. Apa sih nilai pernikahan? Apa sih nilai kehidupan? Apakah kehidupan ini hanya berarti kalau kita punya uang banyak? Apakah uang itu menjamin kebahagiaan? Itu yang harus kita bantu orang tua untuk melihat. Mungkin kalian bisa cari cerita-cerita yang artinya tuh sebuah cerita yang asli ya, maksudnya cerita yang betul-betul terjadi, sebuah kisah yang betul-betul terjadi. Orang yang kaya raya tetapi hidupnya nggak bahagia. Banyak saya rasa, kalian akan menemukan banyak sekali. Ya. Artis-artis kaya, ada yang bunuh diri, kaya raya. Pengusaha, kaya raya, bunuh diri juga. Kenapa? Karena uang itu bukan sumber kebahagiaan. Nah, kenapa orang tua seringkali memaksakan anaknya untuk menikah dengan orang kaya? Karena mereka berpikir kalau kamu kaya, kamu bahagia.
Jadi perspektif cara pandang itu yang harus diubah. Jadi kalau kalau nggak punya uang juga susah kan? Nggak punya uang juga susah kan? Jadi cari yang bekerja keras ya harusnya ya, yang tekun, yang keras. Mungkin apa ya? Kan ada lagu dangdut tuh, walaupun sepiring berdua, walaupun tidur beralas tikar, beralas koran. Artinya gini, coba lihatlah orang-orang yang hidup di pedesaan, ya, mereka yang bekerja keras, ya, mereka yang bertani. Kemudian siang-siang istri datang bawakan makan siang, mereka makan bersama di tepi sawah, di bawah pohon rindang. Wow, saya rasa itu mereka juga lebih berbahagia dari kita, ya kan? Mereka makan cukup karena mereka punya sawah, mereka punya kebun buat nanam sayur, mereka juga piara ayam, ya, piara babi, ya, ada telur, ada apa, cukup untuk mereka. Saya rasa itu, saya melihat sendiri kakek nenek saya tinggal di kampung, ya mereka seperti itu, hidupnya sederhana, tapi mereka bahagia. Ya. Jadi jangan berpikir uang itu pasti mendatangkan kebahagiaan. Enggak. Kehidupan sederhana yang berkecukupan itu justru yang akan lebih bernilai, ya, dibandingkan kekayaan. Jadi bantu orang tua untuk melihat itu. Kalau orang tuanya belum mengenal Tuhan, nah ini kesempatan bagi kalian untuk memperkenalkan Tuhan itu lebih berharga daripada harta. Oke. Ko Joni juga ini apa ya? Ini ada satu teman mau tanya, cuma mungkin belum muncul pertanyaannya ya. Nah, tapi sebenarnya saya sangat setuju bahwa kekayaan itu bukanlah tolak ukur sebuah kebahagiaan, ya. Jadi memang ini satu catatan yang harus disimpan baik-baik di dalam hati ya. Tapi kan kita tahu juga, carilah juga yang bekerja keras, yang bertanggung jawab, ya. Yang mau sama-sama berjuang itu penting ya, benar ya, Ko Joni ya, seperti itu ya. Betul. Ya, jadi jangan cari yang ganteng aja tapi malas-malasan gitu ya, itu juga nggak benar gitu. Ya, ganteng tapi pengangguran kan? Ya, pengacara, pengangguran banyak acara. Sebentar ya, ada pertanyaan masuk dari chat rupanya. Ceritanya gini, ada pihak orang tua cewek suruh nikah nih. Ya, pihak orang tua cowok tuh diam-diam aja. Nah, setelah dengar dari omongan pihak cewek, terus orang tua si cowok itu bilang, ya udah nikah aja. Tapi cowoknya bilang apa? Terserah cewek deh mau nikah kapan. Nah, terus yang ceweknya bingung. Aku sendiri masih mikir masa depan gitu loh ya. Nah, gimana tuh? Ya, kasusnya rumit ya. Saya pikir gini ya, kita orang Asia, kita ini biasanya kan pria yang lebih harus mengambil keputusan. Sebenarnya bukan orang Asia aja. Alkitab juga ngomongnya seperti itu, bahwa pria itu menjadi pemimpin, pria itu yang perlu memiliki ketegasan di dalam segala sesuatu ya. Jadi saya pikir untuk hal ini, kalau seandainya si cewek yang menentukan, si cewek, keluarga cewek yang berinisiatif dan lain sebagainya ya, ini juga mungkin akan ada masalah nanti. Jadi akan lebih baik adalah si cowok ini yang betul-betul harus menetapkan hati. Apa maunya dia? Serius nggak dia? Kalau dia serius, ya sudah, ngomong ke orang tuanya. Minta orang tua dengan orang tua ngomong. Atau mungkin masih belum siap. Nah, si cewek maksudnya mikir masa depan. Itu mikir apa? Selesaikan kuliah kah? Atau mau kejar karir dulu kah? Ya. Kalau selesaikan kuliah ya ada waktunya, berapa lama? Nah, itu harus dibicarakan. Si cowok ini harus berinisiatif untuk tanya. Kamu bicara masa depan yang seperti apa yang kamu mau? Apakah kamu mau tunggu sampai kamu menjadi milioner dulu? Ya kan? Ya, enggak kan? Atau mungkin si cowok, kenapa dia enggan untuk bicara itu? Apakah mungkin dia merasa, waduh saya masih belum punya apa-apa, saya masih ya kerja mungkin gaji belum seberapa.
Apakah itu yang menjadi kendala? Jadi kendalanya ini harus dilihat. Pertama, saya ingin tanya dulu, pacarannya sudah berapa lama? Kalau memang kalian pacaran 10 tahun, wajar lah kalau keluarga cewek itu bertanya, kapan nikahnya? Ya kan? Lalu kenapa sampai puluhan tahun berpacaran? Macarin anak orang tapi nggak ada komitmen untuk kapan nikahnya. Seperti itu. Jadi, kalau yang namanya pacaran itu harus serius, saya pikir. Jadi tidak lagi pacaran itu hanya sekedar kalau nggak cocok nanti putus cari lagi, enggak. Kalian kalau berani pacaran dengan anak orang, kalian harus berani untuk mengatakan suatu hari saya akan nikahin anakmu. Itu harus ketegasan yang dimiliki oleh seorang pria. Berapa lama? Berikan satu kepastian. Oke, kami akan kenalan, kami akan saling mengenal dengan baik selama 2 tahun kira-kira. Setelah 2 tahun kita coba bicarakan bagaimana kemungkinan-kemungkinan itu. Saya pikir ini adalah sesuatu yang perlu ada sebuah ketegasan. Jangan hanya anak orang dibawa terus, tidak ada kepastian. Orang tuanya pasti juga akan berpikir, anak saya ini sudah hampir kepala 3 loh ini. Kalau tidak jadi sama kamu, gimana? Ya kan? Ini kan kekhawatiran dari orang-orang tua. Saya pikir itu pasti menjadi kekhawatiran. Jadi ya perlu ada sebuah ketegasan, perlu ada sebuah kepastian. Saran saya adalah coba hadapi. Jadi jangan tanya orang tua juga. Ini hidupmu. Yang menentukan itu kamu. Orang tua itu hanya merestui. Jadi jangan bertanya ke orang tua, kapan saya akan nikah? Bisa-bisa nanti kamu akan dibilang anak mami nanti. Ini orang yang tidak punya tidak punya jiwa kepemimpinan. Itu harus betul-betul dia punya satu langsung hadap orang tua. Oke, satu hal lagi yang saya pikir mungkin paling sering menjadi kendala bagi para pria zaman ini adalah berpikir, saya bekerja, mungkin gaji saya belum seberapa, saya belum punya apa-apa. Mungkin kadang-kadang orang itu ekspektasi terlalu tinggi. Kalau saya menikah, saya harus punya rumah, harus punya mobil. Wow. Zaman gini susah, saya pikir. Alfi sendiri tahu harga rumah sekarang gimana. Untuk orang anak muda sekarang yang bekerja gaji pas-pasan, gimana caranya punya rumah, saya tanya. Mungkin enggak? Susah. Kerja karyawan gaji beberapa juta. Sekarang kredit rumah aja ambil 15 tahun bisa 3-4 juta. Betul kan? 5 juta bahkan. Itu masih rumah yang sederhana loh. Gaji kamu 3-4 juta. Kamu mau kredit rumah. Dari mana coba? Ya, kecuali ambilnya RSSSS yang ada di pinggir kota, di ujung kota sana. Tipe 21, tipe 36. Subsidi pemerintah. Tapi saya rasa itu juga tidak mudah. Nah, apa yang saya ingin sharingkan ini adalah gini. Sewaktu saya menikah, saya dalam kondisi yang paling tidak ideal untuk menikah. Pertama, saya berhenti kerja. Kerjaan saya dulu lumayan loh. Saya punya pekerjaan yang cukup baik dan saya punya usaha dulu. Tetapi ketika saya mulai pacaran, saya justru berhenti bekerja. Pas saya berhenti bekerja, nggak lama Tuhan pertemukan saya dengan istri saya nih yang sekarang ini. Dan kami mulai pacaran. Saya udah nggak kerja. Usaha yang saya jalani bersama teman-teman, sahamnya saya serahkan. Saya bilang saya udah nggak mau. Biar kalian aja yang lanjut kelola. Karena saya mau pergi sekolah teologi ya. Saya sudah putuskan nih, nggak menikah pun nggak apa-apa. Saya sekolah teologi ya kan. Malah justru ketemu. Nah, kami gumulkan. Saya bilang, coba kamu doakan, dan saya akan doakan. Sampai satu titik kami katakan, oke, kita kayaknya punya satu visi yang sama. Mari kita coba lanjutkan dengan satu relasi, kita pacaran. Mau nggak mau, pada akhirnya kami harus pacaran jarak jauh loh, karena saya pergi sekolah teologi ya. Dan saya sudah, dengan pembimbing kami dulu, Kak Keng Hong ya. Kak Keng Hong sarankan, ya udah tahun depan aja. Nah, kami persiapkan betul-betul dalam 1 tahun itu untuk menikah. Dan dalam kondisi sebagai mahasiswa, tidak bekerja lagi, tidak punya tabungan loh saya. Saya memang waktu berhenti itu saya dapat lumayan pesangon sampai 17 bulan gaji. Tetapi ternyata saya begitu terima uang itu, saya ternyata juga punya banyak hutang yang harus saya selesaikan.
banyak hal yang saya harus bayar ini dan itu, ya. Jadi akhirnya ya saya tidak terlalu banyak uang yang saya sisa. Tapi saya katakan gini, kalau memang Tuhan pertemukan saya, pasti Tuhan juga mengizinkan kami untuk menikah. Dan walaupun kami nggak punya uang, Tuhan pasti akan sediakan. Itu yang menjadi satu hal yang saya yakini, iman, bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya. Pertengahan tahun saya pulang, kami harus mempersiapkan pernikahan. Perlu panjar foto studio, cari foto studio, perlu beli catering dan lain sebagainya ya. Uangnya dari mana? Nah, saya kebetulan kerja, kan berhenti nih. Setengah tahun kemudian, jam sostek itu bisa dicairkan. Jadi saya dulu itu punya jam sostek ya, THT. Ternyata dicairkan itu lumayan. Dulu itu dapatnya belasan juta. Belasan juta kami beli emas kawin cukup untuk emas kawin, untuk panjar restoran, panjar foto studio, dan beli sedikit catering, persiapan ini dan itu. Cukup ternyata. Itu pertengahan tahun. Kemudian 1 semester kemudian liburan saya pulang. Menikahlah kami. Dan kami nggak punya sepeser pun. Dan kami berani loh untuk pergi ke restoran. Dan undangan kami waktu itu kami sempat ada 800 undangan. Yang datang ribuan. Kami sediakan 1000 piring, ternyata nggak cukup, nambah sampai 200 lagi. Wah, saya bilang ini bayarnya dari mana? Coba. Ya kami tidak gitu sebenarnya. Gitu. Tapi kemudian ketika semuanya selesai, kami coba hitung, segalanya cukup pas. Nggak lebih, nggak kurang. Kurang dikit aja kami udah nggak mau bayar nih restorannya. Ada lebih sebenarnya, lebihnya nggak banyak, 2,5 juta. Dan itu untuk kami beli tiket ke Singapura. Sudah, kami honeymoon, rencananya honeymoon cuma di Singapura kan. Tapi ternyata ya ada Tuhan berikan satu kejutan lagi ya. Kami akhirnya bisa ke Bali, bisa ke Malang, Surabaya, ke Jogja. Nah, akhirnya baru ke Singapura. Itu pengalaman yang saya rasa ya harus kalian juga berani. Dan hari ini 14 tahun anniversary ya Ko Joni? Betul. Selamat ya. Kemarin ya, anniversary 14 tahun ya. Iya. Dan itu suatu perjalanan panjang ya, 14 tahun itu ya. Anugerah, tanpa anugerah kami tidak akan mudah untuk lewatin 14 tahun. Ini baru masuk tahun ke-14 nih ya, hari pertama, hari kedua nih. Hari kedua. Dengan 5 anak. Perjalanan kami masih panjang. 5 anak ini bagaimana ya? Ini SMP 2, SMP, sebentar lagi akan SMA, akan kuliah. Kuliah mereka bagaimana ya? Sekarang kita hamba Tuhan di GKKB sampai SMA masih ditanggung. Kuliah betul-betul harus harus berharap pada Tuhan. Kembali iman akan diuji. Kembali kita akan lanjut lagi di dalam satu pergumulan bersama dengan Tuhan. Ya, jadi istilahnya ada plus minus lah ya, baik itu menikah maupun tidak menikah, ada pembelajarannya, ya. Betul. Kalau yang kita tahu bahwa segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan ya. Ya, sebenarnya gini loh Harvey, ada beberapa ayat yang Paulus pakai loh untuk menasehati bagi mereka yang tidak menikah loh. Saya bacakan ya. Karena Paulus sendiri tidak menikah. Dia justru menyarankan orang jika tidak menikah nih. Ya, saya bacakan di 1 Korintus. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-28. Ini Paulus bilang seperti ini. Dia bilang, tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Ya. Jadi orang yang memutuskan untuk menikah silakan. Ya, itu bukan dosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Silakan, itu bukan dosa, tetapi itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi dia mengatakan gini, tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Kesusahan badani seperti apa? Nah, coba bayangkan dengan kami ini. Anak 5 ya, anak 5, apalagi nih anak 5 nih tiap hari di rumah terus sejak PJJ nih kan, di rumah terus. Wow.
hancur-hancuran ya. Di rumah terus ya makan terus tiap hari nih. Habis makan ini makan itu, makan ini makan itu. Jadi kami di rumah itu ya istri saya itu sibuk habis buatkan makanan ini, nanti buat makanan itu, nanti besok harus mikir lagi nanti saya buatkan apa lagi. Jadi hidup mereka itu seperti sedang retret. Pagi sarapan, nanti ada snack, nanti makan siang, nanti snack lagi, nanti sore makan malam. Malam-malam kadang masih ada snack lagi loh. Jadi kalau mereka pergi sekolah kan beda, ya. Mereka pergi sekolah beda, ya dikasih jajan atau dikasih bekal, ya sudah pulang makan siang, ya sore adalah siapkan sedikit makanan apa gitu kan ya. Sudah. Kalau ini diantaranya itu harus banyak loh makanan loh. Waduh. Nah, ini badani yang sekarang sedang kami hadapin, ya. Di tengah kondisi begini, ya budget juga meningkat, ya. Dan tapi ngurusin semuanya ini, semuanya tetap ada sukacitanya lah ya, Ko Joni ya. Walaupun memang ada kesusahan badani ya. Betul, itu kesusahan badani yang sedang kami rasakan. Nah, bahkan Paulus mengatakan gini, dia lanjut di ayat 40 nih. Tapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Maksudnya gimana? Orang yang sekarang ini kan dia menasihati orang single nih. Dia mengatakan orang single itu akan lebih berbahagia kalau dia tetap dalam keadaan. Keadaannya seperti apa ya? Tetap single. Dia punya kebebasan. Saya rasa itu salah satu hal yang paling istimewa dari seorang yang single. Ya, ketika ya mungkin kalau sekarang masih tinggal dengan orang tua ya masih perlulah lapor orang tua ya. Tapi kalau orang tua sudah nggak ada dan tetap single, dia punya kebebasan sebebas-bebasnya. Nah, bagaimana dia menjalani hidup, ya, bagaimana dia bisa mengontrol kebebasannya juga. Saya rasa itu sih. Tapi tentu ya saya juga tidak mengatakan wah kalian harus memilih itu ya, karena saya memilih menikah dan saya punya 5 anak ditimpa kesusahan badani sampai sekarang saya tidak menyesal. Helvi, apakah menyesal menikah? Enggak lah. Enggak kan? Ya. Karena di Amsal juga Amsal mengatakan seorang yang mendapat istri dia mendapatkan hal yang baik. Ya. Jadi ini satu pembelajaran ya teman-teman hari ini. Dari Ko Joni banyak sekali perspektif ataupun paradigma yang mungkin kita perlu evaluasi kembali selama ini seperti apa. Tema hari ini kalau sampai nggak nikah bagaimana? Nggak bagaimana-mana juga sih ya. Ya. Nggak gimana-mana juga. Ya jawabannya kalau nggak sampai gimana? Ya nggak gimana-gimana juga sih. Kita ngobrol lagi. Ko Joni mungkin boleh kasih closing statement untuk teman-teman yang ada. Oke. Ya, jadi saya rasa teman-teman yang mungkin di dalam satu pergumulan ya kalian tetap harus gumulkan itu dengan serius ya. Tetapi kalau memang ada pergumulan itu adalah ada hambatan-hambatan atau halangan-halangan yang menghalangi kalian untuk bisa mengambil keputusan tertentu, nah itu juga kalian harus selesaikan. Sebagai contoh, tadi ada yang bertanya tentang kalau dia ada banyak masalah dalam hidupnya yang menghalangi dia untuk menjalin relasi, selesaikan itu. Kita di sini ada departemen konseling ya, istri dari penggil Helvi ya, penggil Susan juga akan bisa menolong kalian. Jadi saya rasa apapun yang akan kalian putuskan nantinya itu adalah sesuatu yang menjadi panggilan kalian. Itu yang harus kalian jalani dengan penuh iman ya. Kalian memutuskan untuk menikah, jalani dengan penuh iman. Kalian memutuskan untuk tidak menikah, juga jalani dengan penuh iman. Dan saya yakin Tuhan kita juga akan memberkati. Menikah maupun tidak menikah, tidak ada larangan, tidak ada juga perintah. Tetapi Tuhan memberikan satu free will, kebebasan bagi kita juga untuk menentukan hidup kita. Tetapi semua itu tentu di dalam koridor. Yang memutuskan akan menikah, carilah yang seiman dan sepadan. Yang memutuskan tidak menikah, jalani dengan penuh kebahagiaan seperti kata Paulus. Segitu aja. Thank you Ko Joni.